Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengantar praktikum untuk formulasi dan teknologi sediaan steril. Nah, jadi sebelum praktikum kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan saat praktikum nanti. Nah, untuk itu maka ada pertemuan pengantar praktikum ini. Untuk materi FTS steril, jadi saat kita praktikum nanti, kita akan mempelajari beberapa proses atau beberapa pekerjaan yang akan dilakukan saat praktikum FTS steril. Nah, selama 1 semester ini kita akan mempelajari tentang sterilisasi, sediaan LVP atau large volume parenteral, sediaan SPV atau small volume parenteral, kemudian sediaan injeksi rekonstitusi, sediaan tetes mata, sediaan salep mata, dan sediaan tetes telinga. Nanti sebelum UTS, kalian bersama dengan saya akan membahas tentang 4 sediaan di awal, yaitu sterilisasi, sediaan LVP, SPV, dan injeksi rekonstitusi. Nah, untuk sediaan salep mata, tetes mata, dan tetes telinga nanti akan Anda pelajari setelah UTS. Kita awali dulu dengan sediaan steril. Jadi, apa sih sediaan steril itu? Secara umum, sediaan steril adalah sediaan farmasi yang mempunyai kekhususan sterilitas dan bebas dari mikroorganisme. Syarat yang harus dipenuhi oleh sediaan steril yaitu persyaratan fisika kimia, persyaratan steril, dan bebas pirogen. Nah, steril itu berarti bebas mikroba. Sedangkan sterilisasi adalah proses untuk mendapatkan kondisi steril. Nah, untuk P1 atau percobaan pertama, kita akan mempelajari tentang sterilisasi alat. Jadi sebelum kita membuat sediaan steril, pertama-tama kita harus melakukan sterilisasi alat. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah memahami cara pencucian alat dan wadah untuk pembuatan sediaan steril. Kemudian yang kedua, melakukan proses pencucian dan sterilisasi alat seperti wadah gelas, karet, dan aluminium atau logam. Dan yang ketiga adalah menjamin sterilitas dari alat tersebut. Nah, metode sterilisasi yang akan kita pelajari pertama adalah sterilisasi menggunakan panas kering. Proses sterilisasi termal panas kering biasanya dilakukan dengan satu proses batch di dalam suatu oven yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Jadi ada sebuah oven yang dirancang untuk proses sterilisasi untuk alat-alat yang kita inginkan itu steril. Kemudian oven modern itu dilengkapi dengan udara yang dipanaskan dan disaring, didistribusikan secara merata ke seluruh bejana dengan cara sirkulasi atau radiasi menggunakan sistem semprotan dengan peralatan sensor, pemantau, dan pengendali parameter kritis. Jadi parameter kritis untuk alat sterilisasi panas kering ini adalah suhu dan juga waktu. Jadi akan ada timer pada alat tersebut. Nah, rentang suhu khas yang dapat diterima di dalam bejana sterilisasi kosong adalah lebih kurang 15 derajat jika alat sterilisasi beroperasikan pada suhu lebih kurang 250. Jadi jika alatnya 250 derajat Celcius, maka kurang lebih penurunan atau kelebihan suhunya itu sekitar 15 derajat Celcius untuk alat oven tersebut. Ini adalah alat-alat yang akan disterilisasi dengan metode panas kering, yaitu cawan porselen, mortir, stamper, dan sendok logam. Nah, tentu saja alat-alat yang akan kita gunakan ini adalah alat yang tahan pemanasan hingga suhu ekstrim. Jadi tidak dikhawatirkan bahwa alatnya akan pecah atau meleleh dengan suhu sampai 200 derajat Celcius. Nah, nanti untuk pengoperasiannya Anda bisa melihat di buku petunjuk atau buku modul yang sudah tertera. Jadi
berapa suhu yang digunakan, dan berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan sterilisasi menggunakan panas kering. Jika suhunya lebih tinggi, maka waktu yang diperlukan untuk sterilisasi akan lebih singkat. Begitu juga dengan suhunya lebih rendah, maka waktu yang diperlukan untuk sterilisasi akan lebih lama. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi menggunakan uap atau menggunakan panas uap. Nah, proses sterilisasi termal menggunakan uap jenuh di bawah tekanan berlangsung di suatu bejana yang disebut dengan otoklav atau autoklav. Dan mungkin merupakan suatu proses sterilisasi yang paling banyak digunakan. Satu siklus autoklav yang ditetapkan dalam farmakope untuk media atau reaksi adalah 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius kecuali dinyatakan lain. Jadi secara umum kita melakukan sterilisasi menggunakan panas uap ini suhunya adalah 121 derajat Celcius selama 15 menit setelah suhunya mencapai 121 derajat Celcius. Kemudian pada alat ini ada tekanan uap yang dijaga agar tekanannya itu mencapai 2 atmosfer atau 2 atm. Pada tekanan tersebut, air baru mendidih pada suhu 121 derajat Celcius dan dapat untuk membunuh mikroba-mikroba yang ada pada alat atau sediaan yang akan dilakukan sterilisasi. Prinsip kerja alat tersebut adalah udara di dalam bejana sterilisasi digantikan dengan uap jenuh. Dan hal ini dicapai dengan menggunakan alat pembuka atau penutup khusus. Jadi di sini ini alat untuk pembuka atau penutup khusus untuk uapnya. Jadi nanti untuk alat ini akan diisi dengan air, kemudian akan dipanaskan. Nah, dipanaskan, maka di dalam alat ini akan berisikan uap air tersebut sampai dengan uapnya jenuh di dalam bejana autoklav ini. Nanti untuk tekanan akan dilihat pada parameter yang ada di jarum ini. Nanti pada jarum ini akan menunjukkan tekanan di dalam bejana. Kemudian juga ada parameter untuk suhunya. Nah, katup ini yang digunakan untuk menjaga agar uap tetap ada di dalam. Dan ini bisa dibuka sebelum kita membuka alat agar tidak terjadi tekanan yang terlalu tinggi saat pembukaan alat tersebut. Jadi setelah selesai digunakan, nanti uap akan dikeluarkan dulu lewat katup ini sehingga tekanannya kembali normal, baru alat nanti bisa dibuka. Nah, alat-alat yang akan kita sterilisasi menggunakan metode ini adalah gelas beker, gelas ukur, kemudian ada pipet volume, pipet ukur, pipet tetes tanpa karet tentunya, kemudian ada vial-vial, batang pengaduk, cawan petri, sendok tanduk, Erlenmeyer, dan corong gelas. Jadi memang alat-alat yang kita gunakan ini kebanyakan adalah alat yang terbuat dari kaca atau gelas, sehingga penggunaannya tidak terlalu membutuhkan panas dan tidak membahayakan. Maksud saya tidak menggunakan panas yang terlalu tinggi dan tidak membahayakan alat-alat gelas tersebut sehingga alatnya menjadi pecah atau rusak. Nah, memang kita hanya akan melakukan dua proses sterilisasi tersebut, yaitu panas kering dan panas uap. Tetapi kita akan mempelajari juga dengan metode sterilisasi yang lain, yaitu ada sterilisasi menggunakan gas. Jadi pilihan untuk menggunakan sterilisasi gas sebagai alternatif dari sterilisasi termal sering dilakukan jika bahan yang akan disterilisasi tidak tahan terhadap suhu panas pada proses sterilisasi uap ataupun kering. Jadi kalau kita menggunakan bahan yang atau alat yang tidak tahan terhadap pemanasan, bisa juga untuk sterilisasi alkes mungkin yang terbuat dari plastik tidak tahan terhadap pemanasan, maka dapat disterilisasi menggunakan sterilisasi gas ini. Nah, bahan aktif yang umumnya digunakan pada sterilisasi gas adalah etilen oxide dengan kualitas mensterilkan yang dapat diterima. Jadi gas etilen oxide ini dapat digunakan untuk sterilisasi.
Tetapi yang dikhawatirkan adalah sterilisasi menggunakan gas ini adanya residu etilen oksida yang toksik atau beracun. Kemudian yang berikutnya adalah sterilisasi dengan radiasi ion. Ada dua jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu disintegrasi radioaktif dari isotop atau radiasi gamma dan radiasi berkas elektron. Nah, jadi jika pemilihan metode-metode sebelumnya tidak bisa digunakan, maka kita menggunakan sterilisasi dengan radiasi ion. Kemudian ada sterilisasi dengan penyaringan atau filtrasi. Nah, sterilisasi larutan yang labil terhadap panas sering dilakukan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba hingga mikroba yang dikandung dapat dipisahkan secara fisika. Jadi seperti prinsip penyaringan pada umumnya, nanti cairan disaring atau dilewatkan dengan membran penyaring, maka bakteri itu akan tertahan di atas penyaringnya. Jadi yang terlewat hanya cairan atau larutan saja. Perangkat penyaring umumnya terdiri dari suatu matriks berpori tertutup, kedap, atau dirangkai pada wadah yang tidak permeabel. Jadi bisa kita menggunakan membran milipor yang dihubungkan pada speed injeksi. Nah, jadi nanti untuk speednya bisa disaring menggunakan membran milipor tersebut sehingga bakterinya dapat tertahan pada membran milipor dan cairannya bisa lolos dengan bebas. Tetapi keterbatasannya adalah menggunakan metode penyaringan ini biasanya digunakan untuk larutan-larutan dengan volume kecil. Sehingga pengisiannya bisa dengan cepat. Tetapi jika volumenya terlalu besar, maka akan lambat untuk pengisian. Nah, yang terakhir adalah metode sterilisasi. Ini bukan metode sterilisasi sebenarnya, tapi proses aseptis. Nah, ada pendapat umum yang menyatakan bahwa sterilisasi wadah akhir terisi sebagai suatu bentuk sediaan atau alat terkemas akhir adalah proses yang dipilih untuk menjamin resiko terkecil kontaminasi mikroba dalam batch. Terdapat suatu kelompok besar produk yang tidak disterilisasi akhir tetapi disiapkan melalui tahapan aseptis. Jadi maksudnya, jika suatu bahan atau sediaan itu tidak dapat disterilisasi akhir, contohnya dia tidak tahan dengan pemanasan, kemudian dia tidak tahan dengan radiasi sinar gamma, atau dia tidak bisa disterilisasi menggunakan gas, atau mungkin alatnya tidak terpenuhi dalam suatu industri, maka kita bisa menggunakan proses aseptis ini, yaitu menggunakan sterilisasi awal untuk bahan-bahan dan menjamin sterilitas saat pencampuran. Nah, proses ini dirancang untuk mencegah masuknya mikroba hidup ke dalam komponen steril atau komponen yang melewati proses antara yang mengakibatkan produk setengah jadi atau produk ruahan atau komponennya bebas dari mikroba hidup. Jadi bahan mentahnya itu sudah steril, tapi saat pemrosesan itu kita harus menjaga tetap aseptis agar tidak terkontaminasi dalam proses pembuatan sediaan tersebut. Bagian ini mengemukakan suatu kajian ulang tentang prinsip produk yang diproses secara aseptik dengan risiko minimal terjadinya kontaminasi mikroba di dalam batch produk jadi dan bentuk sediaan akhir. Sehingga pada proses ini biasanya kita menggunakan kelas A atau ruang kelas A pada industri atau laboratorium, yaitu menggunakan alat yang bernama LAF atau laminar airflow. Sedangkan untuk background kelas A kita menggunakan kelas B. Untuk standar kelas A dan kelas B ataupun kelas yang lainnya, Anda bisa melihat di CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Di situ ada standar untuk batas partikel dengan ukuran tertentu. Nah, berikutnya kita baru akan masuk ke dalam P2 atau P2 ini kita melakukan pembuatan sediaan. Sediaan pertama yang akan kita lakukan adalah large volume parenteral. Tujuan praktikumnya yang pertama adalah melakukan perhitungan dan penimbangan bahan aktif dan bahan tambahan untuk membuat sediaan injeksi volume besar. Kemudian melakukan perhitungan tonisitas dan osmolaritas dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembuatan sediaan injeksi volume besar dengan prosedur yang benar. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi sediaan injeksi volume besar. Nah,
Untuk sediaan yang akan kita buat pertama adalah infus NaCl 0,9%, di mana formulanya hanya berisikan NaCl sebanyak 0,9% ditambah dengan Aquades 100 sampai 100% maksud saya. Jadi tergantung dari bahan yang akan kita gunakan, totalnya ada berapa. Kalau untuk sediaan infus seperti ini, berat bersihnya adalah 500 ml. Jadi nanti kita tinggal menghitung jika kita membutuhkan 500 ml, maka 0,9 dari 500 ml itu berapa? 0,9 ini dinyatakan dalam bobot per volume. Jadi kita tinggal menghitung 0,9 per 100 dikali dengan 500. Maka hasilnya berapa? Nanti bisa kita peroleh. Nah, untuk bahan tambahan lain, kenapa di sini bahan tambahannya saya sendiri kan tidak saya masukkan ke dalam formula? Karena bahan ini kita gunakan tetapi tidak ada pada produk jadi, yaitu adalah karbon adsorben, di mana karbon adsorben ini berfungsi untuk menghindari adanya pirogen atau untuk menghilangkan pirogen, di mana pirogen itu adalah hasil metabolit atau hasil dari bakteri yang dapat menyebabkan demam. Nah, untuk sediaan steril ini biasanya memiliki label steril dan bebas pirogen. Jadi untuk sediaan steril itu belum tentu bebas pirogen, maka harus klaimnya adalah steril dan bebas pirogen. Sehingga kita harus memberikan karbon adsorben ini untuk mengikat pirogen, kemudian sediaan kita baru kita sterilisasi. Sehingga sediaan kita ini steril dan bebas pirogen. Untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah kita melakukan kalibrasi via 500 ml dengan Aquades. Kemudian Aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dipanaskan di atas penangas dengan suhu 60 derajat, ditimbang NaCl sesuai dengan kebutuhan dan dilarutkan ke dalam Erlenmeyer. Nanti untuk laporan sementara, silahkan Anda menghitung NaCl sesuai kebutuhannya itu berapa. Kemudian kita cek pH. Jadi selain isotonis, suatu sediaan itu harus isohidris atau pH-nya sesuai dengan pH darah, yaitu sekitar 6-7. Kemudian cukupkan air hingga volume yang dibutuhkan, yaitu 500 ml. Nah, kita tambahkan karbon adsorben 0,1% dari total sediaan, jadi 0,1% dari 500 ml ini, yang sudah diaktifasi dengan cara dipanaskan hingga karbon adsorben ini aktif untuk menyerap pirogen. Kemudian diaduk-aduk, didiamkan kurang lebih 30 menit, kemudian disaring dengan kertas saring. Nah, saat penyaringan berarti nanti karbon adsorben akan tertinggal pada kertas saring dan infus NaCl yang akan kita gunakan. Kemudian kita tampung dalam vial tadi, kemudian kita bungkus, kita sterilisasi. Sediaan disterilisasi menggunakan autoclave, yaitu menggunakan metode uap panas, kemudian dilakukan evaluasi sediaan. Nah, untuk infus NaCl ini kita tidak melakukan perhitungan tonisitas, karena infus NaCl ini sudah merupakan cairan isotonis. Nah, untuk sediaan yang kedua, kita akan membuat sediaan infus D10 atau dextrosa 10%. Untuk formulanya, kita membutuhkan dextrosa 10%, ini bobot per volume, kemudian NaCl secukupnya, dan Aquades at 100%. Kita akan membuat sebanyak 500 ml juga. Nah, untuk bahan tambahan lainnya adalah karbon adsorben, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian apa fungsi dari NaCl ini? Kenapa tidak menggunakan dextrosa saja, padahal namanya adalah D10? Nah, NaCl ini digunakan sebagai agen pengisotonis, karena infus D10 ini bukan merupakan cairan, jika dextrosa yang dimasukkan ke dalam Aquades saja bukan cairan yang isotonis. Maka harus kita tambahkan dengan cairan pengisotonis, yaitu NaCl. Kenapa beratnya QS? QS ini bukan maksudnya kita tambahkan sesuka kita atau semau kita, tapi kita hitung dulu berapa NaCl yang dibutuhkan. Nah, ini adalah tonisitas yang harus Anda hitung.
menggunakan salah satu persamaan. Jadi persamaannya itu banyak, maka kita sepakati saja untuk menghitung tonisitas kita menggunakan persamaan penurunan titik beku atau PTB. Jadi cairan tubuh itu setara dengan 0,9% NaCl yang mengalami penurunan titik beku sebanyak 0,52 derajat Celcius. Sediaan dikatakan isotonis apabila mengalami penurunan titik beku 0,52 derajat Celcius. Nah, untuk memperoleh larutan isotonis, maka NaCl yang ditambahkan sesuai dengan rumus berikut. Di mana B adalah jumlah zat NaCl yang harus ditambahkan agar isotonis. Kemudian PTB1 dan PTB2 yaitu penurunan titik beku untuk masing-masing bahan. Jadi karena di sini adanya cuma dextrosa, berarti kita mencari untuk PTB dari dextrosa saja. Kemudian untuk PTB itu adalah penurunan titik beku zat pengisotonis atau NaCl yaitu 0,52. Kemudian C itu adalah konsentrasi bahan dalam satuan bobot per volume. Jadi karena itu namanya D10, maka konsentrasinya adalah 10%. Baik, nanti Anda harus menuliskan berapa NaCl yang digunakan untuk pembuatan larutan atau infus D10 pada laporan sementara. Ini untuk cara kerjanya. Jadi yang pertama adalah kita melakukan kalibrasi vial 500 ml menggunakan Aquades. Kemudian Aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, dipanaskan, kemudian ditimbang dextrosa dan NaCl sesuai dengan kebutuhan dan dilarutkan ke dalam Erlenmeyer tersebut. Dicek pH-nya 6-7, kemudian dicukupkan airnya, ditambah dengan karbon absorben, disaring, dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave dan dilakukan evaluasi sediaan. Jadi untuk cara kerjanya sebenarnya hampir sama dengan pembuatan NaCl yang tadi, tetapi untuk bahannya memang berbeda. Nah, untuk P3 kita akan melakukan pembuatan SVV atau small volume parenteral. Untuk tujuan praktikumnya adalah melakukan perhitungan dan penimbangan bahan aktif dan bahan tambahan untuk membuat sediaan injeksi volume kecil. Nah, melakukan perhitungan tonisitas dan osmolaritas dengan benar, melakukan pembuatan sediaan injeksi volume kecil dengan prosedur yang benar, dan melakukan evaluasi sediaan injeksi volume kecil. Ini injeksi yang pertama akan kita buat, yaitu injeksi furosemid 10 mg per mililiter. Nah, bahan yang kita gunakan yang pertama adalah furosemid, yaitu 10 mg per mililiter. Kemudian NaOH 200 mg, NaCl 624 mg, dan Aquades 100 ml. Jadi berapa furosemid yang kita gunakan? Yaitu 10 mg dikali dengan 100 ml. Nah, untuk bahan lainnya kita juga menggunakan karbon adsorben. Ini tugas Anda untuk pertemuan tersebut, injeksi furosemid tadi, yaitu hitung tonisitas sediaan. Jadi walaupun di sini sudah terdapat NaCl yang ditambahkan, tetapi Anda juga tetap harus menghitung tonisitas sediaan, ya. Ini cara pembuatannya. Jadi furosemid yang setelah ditimbang dimasukkan ke dalam 15 ml Aquades pada beker gelas 100 ml. Kemudian NaOH dilarutkan dalam 50 ml Aquades pada beker yang lain. Kemudian campuran NaOH dalam larutan furosemid di tetes demi tetes sampai larutan terlarut. Jadi NaOH yang 50 ml tadi ditambahkan dalam larutan furosemid. Kemudian tetes demi tetes sampai furosemid larut, karena furosemid ini akan larut dalam cairan alkalis. Kemudian buat larutan NaCl dalam gelas kimia dengan Aquades sebanyak 20 ml dan masukkan ke dalam larutan furosemid yang sudah larut. Larutan pengecekan pH 8 sampai 9,3.
pH ini sesuai dengan yang tertera pada injeksi furosemid di Farmakopeia Indonesia edisi 5. Silakan Anda buka untuk injeksi furosemid tersebut. Jika diperlukan, tambahkan NaOH sampai pH yang dicari. Jadi kalau pH-nya masih kurang basa, maka perlu ditambah lagi dengan NaOH sampai dengan pH pada range tersebut. Kemudian cukupkan larutan pada beker 100 ml, masukkan ke dalam masing-masing ampul atau vial dengan volume 2-5 ml. Nanti kita sepakati saja kita mau menggunakan volume 2 atau 5 ml. Untuk pengisiannya kita menggunakan buret. Jadi buret itu kita anggap sebagai alat filling untuk memasukkan sediaan injeksi. Sediaan berikutnya adalah solusio antikoagulan. Jadi untuk bahannya ada asam sitrat 1H2O, ada N-acetyltransfer basic, ada glukosa anhidrat, kemudian ada aquades. Nah, ada bahan lain juga yaitu karbon adsorben. Kemudian Anda hitung tonisita sediaan. Nah, di sini kalau tadi kita menggunakan NaCl sebagai bahan pengisotonis, maka pada sediaan ini kita menggunakan glukosa anhidrat sebagai agen pengisotonis. Maka Anda harus menghitung bagaimana cara mendapatkan bobot glukosa untuk mencapai sediaan yang isotonis. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, didihkan aquades dan larutkan dalam glukosa dalam beker glass. Kemudian larutan bahan yang lain dengan aquades dingin. Jadi tadi untuk glukosanya kita larutkan dengan aquades panas. Kemudian untuk bahan yang lainnya kita menggunakan aquades yang dingin. Nah, setelah dingin dicampurkan larutan glukosa dengan bahan yang lainnya. Tambahkan sisa aquades hingga volume yang diinginkan. Atur pH larutan hingga 5-6. Jika lebih dari 6 maka diberi HCl 0,1N. Jika kurang dari 5 maka diberi NaOH 0,1N hingga pH-nya mencapai pada range tersebut. Tambahkan karbon adsorben untuk mencegah adanya pirogen, disaring hingga larutan jernih, kemudian dimasukkan ke dalam vial atau ampul sebanyak 10 ml. Kemudian sterilisasi menggunakan autoclave. Ini untuk pengujiannya. Jadi setelah kita selesai membuat larutan LVP maupun SVP, berikutnya kita melakukan pengujian. Yang pertama adalah karakteristik sediaan. Kita melakukan uji pH. Jadi jika sebelum sterilisasi itu tadi kita sudah melakukan uji pH, maka setelah produk jadi kita harus tetap melakukan uji pH juga. Kemudian pengujian pH bisa menggunakan pH meter ataupun indikator universal. Berikutnya adalah uji kebocoran. Uji kebocoran kita menggunakan kertas atau methylene blue. Nah, jika larutannya ini bocor, maka atau jika wadahnya ini bocor, maka cairan akan keluar dan membasahi kertas. Atau jika menggunakan methylene blue, maka methylene blue ini akan masuk ke dalam sediaan dan sediaan akan menjadi biru. Kemudian uji partikel asing kita menggunakan visual. Jadi kita lihat secara visual apakah terdapat partikel-partikel asing yang melayang atau tenggelam di dalam sediaan tersebut. Kemudian juga ada uji kejernihan. Uji kejernihan itu juga secara visual kita menggunakan latar belakang hitam dan putih. Kemudian yang terakhir adalah penetapan volume injeksi dalam wadah. Jadi maksudnya apakah volume yang kita buat ini sudah sesuai dengan volume yang diinginkan atau tidak. Nah, berikutnya adalah sediaan injeksi rekonstitusi. Jadi bedanya apa? Kalau injeksi yang tadi itu sudah merupakan cairan atau larutan, sedangkan kalau injeksi rekonstitusi ini kita harus melakukan pencampuran antara serbuk injeksi, serbuk untuk injeksi dengan cairan pembawa yang sesuai. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah melakukan perhitungan dan penimbangan bahan aktif dan bahan tambahan untuk membuat sediaan injeksi rekonstitusi. Yang kedua, melakukan perhitungan tonisitas dan osmolaritas dengan benar.
Yang ketiga, melakukan pembuatan sediaan injeksi rekonstitusi dengan prosedur yang benar. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi sediaan injeksi rekonstitusi. Untuk bahannya atau formulanya, yaitu adalah kita membuat amoksisilin serbuk untuk injeksi. Bahannya adalah amoksisilin natrium 5% dalam B/V, kemudian NaH2PO4 dan Na2HPO4. Jadi yang pertama adalah monobasic sodium fosfat, yang kedua adalah dibasic sodium fosfat. Itu fungsinya untuk pendapar. Kemudian bensil alkohol 0,1% dan air pro injeksi 100 ml. Untuk prosedur pembuatannya kita bagi menjadi dua, yaitu prosedur pembuatan serbuk injeksi dan prosedur pembuatan larutan pembawa. Nah, untuk pembuatan serbuk injeksi sebagai berikut. Lakukan sterilisasi terhadap semua alat dan bahan yang sudah ditimbang yang digunakan dengan prosedur metode yang tepat. Jadi amoksisilin natrium digerus dengan mortir yang halus, kemudian ke dalam serbuk amoksisilin natrium ditambahkan NaH2PO4 dan Na2HPO4, lalu diaduk secara homogen. Serbuk campuran ditimbang sebanyak jumlah zat aktif dan dapar per vial yaitu 0,6 gram ke masing-masing vial. Kemudian vial ditutup. Semua pekerjaan dilakukan dengan teknik aseptis menggunakan LAF atau laminar airflow. Jadi serbuk untuk injeksi ini sudah tidak dilakukan sterilisasi. Jadi kita menggunakan teknik aseptis. Tetapi ingat, untuk melakukan teknik aseptis, maka kita harus menjaga lingkungan alat dan bahan bahwa semuanya itu sudah steril. Maka untuk alat-alat kita lakukan sterilisasi di awal. Bisa menggunakan sterilisasi panas, bisa menggunakan sterilisasi maksudnya bisa menggunakan sterilisasi panas kering, bisa menggunakan sterilisasi panas uap dengan autoclave. Prosedur berikutnya adalah prosedur pembuatan pelarut. Bensil alkohol dilarutkan dengan air sedikit demi sedikit sampai volumenya mencapai 100 ml. Kemudian Anda siapkan buret yang telah dibilas dengan cairan desinfektan, yaitu alkohol 70%, dan kemudian dibilas menggunakan aqua pro injeksi atau aqua D steril. Larutan bensil alkohol kemudian dimasukkan ke dalam buret, diisikan pada vial 10 ml dengan volume 10,5 ml larutan, kemudian vial ditutup. Kemudian larutan pelarut itu kita sterilisasi akhir menggunakan autoclave. Jadi untuk pembuatan pelarut ini kita tidak perlu menggunakan teknik aseptis karena kita melakukan dengan sterilisasi akhir. Untuk pengujiannya, kita yang pertama adalah karakterisasi yang dilakukan setelah rekonstitusi atau setelah kita campur, yaitu adalah penetapan pH menggunakan pH meter ataupun pH universal. Kemudian yang kedua adalah penetapan volume injeksi dalam wadah. Nah, untuk pengujian yang hanya dilakukan pada pelarut yaitu adalah uji kebocoran, partikel asing, dan uji kejernihan. Karena tidak mungkin kita lakukan pada sediaan serbuknya. Nah, selain ada pengujian karakteristik, kita juga melakukan pengujian sterilitas untuk menjamin bahwa alat ataupun sediaan yang kita gunakan ini sudah steril. Jadi tadi untuk alat yang sudah kita sterilisasi pada P1 kan belum kita bahas nih, apakah alat tersebut benar-benar sudah steril atau belum. Sedangkan untuk sediaan-sediaan yang sudah kita bahas tadi, baik SVP, LVP maupun injeksi rekonstitusi, itu juga belum kita bahas apakah sediaannya itu benar-benar steril atau tidak. Nah, di sini kita melakukan uji sterilitas untuk menjamin bahwa alat atau sediaan yang sudah kita buat itu benar-benar steril. Nah, untuk uji sterilitas alat, prosedurnya adalah kita siapkan dulu alat atau lingkungan yang bernama laminar airflow. Nah, laminar airflow ini dijaga agar tidak ada bakteri yang masuk ke dalam laminar airflow ini.
karena ada yang namanya HEPA filter yang akan menjaga agar tidak ada kontaminasi di dalam ruangan tersebut. Nah, kemudian laminar airflow ini dibersihkan. Pertama disterilisasi dulu menggunakan UV. Jadi kita pastikan di dalam laminar airflow ini steril. Kemudian dibersihkan dengan alkohol pada permukaan dindingnya, dinding kaca ataupun alasnya. Kita swab menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita masukkan alat yang akan digunakan atau alat yang sudah disterilisasi atau sediaan yang ini untuk alat dulu ya. Nah, kita masukkan alat yang sudah disterilisasi. Kemudian kita bilas alat tersebut menggunakan 1 mili Aquades steril, Aquades Pro injeksi atau Aquades Aqua Bidestilata. Nah, kemudian setelah kita bilas, kita ambil air bilasannya, kemudian kita inokulasikan ke dalam media yang sesuai. Nah, medianya itu bisa berupa media broad ataupun media agar. Kemudian medianya kita inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita amati pertumbuhan bakteri yang muncul. Kalau pada media broad berarti terdapat kekeruhan pada media tersebut. Tetapi kalau media agar berarti terdapat pertumbuhan bakteri atau mikroba-mikroba di atas media agar tersebut. Standarnya tidak ada pertumbuhan bakteri pada alat yang sudah kita sterilisasi. Jika ada pertumbuhan bakteri, maka alat yang kita sterilisasi itu tidak steril. Maka perlu kita lakukan validasi metode atau kalibrasi alat sterilisasi yang kita gunakan. Yang kedua adalah uji sterilitas pada sediaan. Jadi kalau tadi sudah pada alat, ini pada sediaan. Yang pertama adalah siapkan LAF tadi sama disterilisasi dengan UV dulu, kemudian dibersihkan dengan alkohol. Kemudian siapkan sediaan yang digunakan dengan jumlah sampel yang telah ditentukan. Jadi jumlah sampelnya ini sudah ditentukan sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 5. Itu nanti ada di lampirannya. Silakan Anda membuka Farmakope untuk uji sterilitas. Kemudian ambil volume minimal sediaan untuk pengujian yang telah ditentukan, itu juga sudah ada di lampiran. Kemudian inokulasi sediaan ke dalam media yang sesuai. Jadi inokulasi tadi dapat dilakukan dengan menggunakan media agar ataupun menggunakan media broad. Nah, untuk sediaan rekonstitusi, jelas kita harus melakukan rekonstitusi dulu. Jadi sediaannya atau serbuknya kita campur dulu menggunakan pelarut. Kemudian kita kocok, kemudian kita baru kita ambil dan kita inokulasi apakah sediaannya itu steril atau tidak. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita amati pertumbuhan bakteri yang muncul. Nah, ini adalah lampirannya. Jadi jumlah minimum yang digunakan untuk tiap media. Jadi ini adalah isi per wadah atau isi sediaan kita. Kemudian ini adalah jumlah yang digunakan untuk uji sterilitas. Jadi jika volume larutannya itu adalah 1 mili, maka seluruh wadah ini digunakan untuk sterilitas. Maksudnya kurang dari 1 mili. Tapi kalau 1 mili sampai 40 mili, maka setengah isi wadah ini tetapi tidak boleh kurang dari 1 mili. Jadi kalau bobotnya ini 1,5 mili, berarti setengahnya itu kan kurang dari 1 mili. Maka yang kita ambil adalah 1 mili. Kemudian bila volumenya itu lebih dari 40 mili tapi tidak mencapai 100 mili, maka yang kita ambil adalah 20 mili untuk satu media. Tetapi jika lebih dari 100 mili, maka 10% isi wadah tetapi tidak kurang dari 20 mili. Berarti 10%. Contoh kalau menggunakan 100 mili, ini iya lebih dari 100 mili. Jadi kalau 100 mili, 10%-nya itu kan 10 mili. Nah, maka itu kan kurang dari 20 mili. Jadi tidak boleh, harus tetap 20 mili yang kita gunakan. Kemudian ada larutan antibiotik, yaitu 1 mili. Jadi seperti nanti yang amoksisilin tadi itu kan antibiotik. Jadi kita tidak menggunakan
standar yang ada di atas, tapi kita menggunakan 1 mili saja. Kemudian sediaan larutan dalam air lainnya atau dalam isopropil miristat, yaitu seluruh wadah sebanding dengan tidak kurang dari 20 mg. Kemudian sediaan yang tidak larut air seperti krim dan salep yang tersuspensi atau teremulsi, berarti gunakan setiap isi wadah yang sebanding tidak kurang dari 20 mg. Kemudian ada sediaan padat dan lain sebagainya. Ini silahkan nanti Anda membaca sendiri. Kemudian untuk jumlah minimumnya, jika dalam satu bed itu membuat lebih dari 100 wadah, maka hanya 10% atau 4 wadah yang diambil yang lebih besar. Jadi kalau 100 wadah, 10 tidak lebih dari 100 wadah ya, berarti contohnya 50 wadah. Berarti 10%-nya adalah 5. Nah, berarti kita pilih apakah 5 atau 4, diambil yang lebih besar, berarti tetap 5 yang kita pilih. Tetapi kalau contoh dalam satu batch itu cuma ada 30 sediaan, maka 10%-nya adalah 3, berarti kan lebih besar 4, berarti kita pilih 4. Nah, kemudian lebih dari 100 tetapi tidak lebih dari 500 wadah, berarti yang kita gunakan adalah 10 wadah. Jika dalam satu batch-nya lebih dari 500 wadah, maka 2% atau 20 wadah dan diambil yang lebih kecil. Jadi kalau tadi yang lebih besar, maka ini diambil yang lebih kecil saja. Tapi untuk sediaan volume besar, yaitu 2% atau 10 wadah, diambil yang lebih kecil. Nah, tapi kalau tadi kita membuat hanya 500 mg untuk satu batch-nya cuma satu saja, karena ini masih praktikum, ya berarti untuk satu wadah itu saja. Nah, ini untuk zat padat antibiotik. Jika produk ruahan kemasannya kurang dari 5 gram, maka kita pilih 20 wadah. Kalau produk ruahan kemasannya lebih dari 5 gram, maka 6 wadah. Dan jika produk ruahan dan campuran, lihat produk ruahan padat. Nah, ini untuk yang lain-lain seperti sediaan salep mata dan sediaan yang tidak disuntikan seperti tetes mata. Itu ada standarnya sendiri. Nah, sekian dari saya. Nanti untuk salep mata, tetes mata, dan tetes telinga akan disampaikan oleh dosen yang bersangkutan. Cukup, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.